Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pokok-pokok ajaran Islam, Iman, Islam dan Ihsan, Ilmu dan Amal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama nama saya Sali Asrani Zahra, dan kedua teman saya Allah Wanzi Silami dan Indana Zulfa Azhara. Yang pertama saya akan membahas tentang iman. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Selanjutnya Islam. Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dan sang Khalik. Zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa merupakan ujian melawan hawa dan nafsu. Dan haji adalah ajang mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim dari seluruh dunia. Kelima rukun tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah. Artinya, kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ihsan. Ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah kita berhadapan secara langsung kepada Allah. Cara ini akan membawa ibadah kita ke tingkat yang lebih dekat kepada Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan tersebut menjadikan ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cara tersebut belum bisa kita lakukan, maka ibadah kita lakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat dan mengetahui semua yang kita lakukan. Dengan demikian, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Selanjutnya, ada hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadikan dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Untuk mempelajari ketiga pokok ajaran agama tersebut, para ulama mengelompokkan lewat 3 cabang ilmu pengetahuan. Rukun Islam berupa praktek amal jahiriyah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengetahui perbuatan amal jahiriyah manusia sebagai hamba Allah. Iman dipelajari melalui ilmu tauhid yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan, sedangkan untuk mempelajari ihsan dengan tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf. Oke, selanjutnya ada tentang ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja lima yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut menjadi sia-sia, berbeda dengan pengetahuan.
Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian amal. Amal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan memberikan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Nah, di sini kita akan masuki contoh. Contoh yang kami berikan adalah misalnya pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam pelapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan ilmu sosial akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah. Hubungan antara alam, ilmu, dan amal dalam Islam terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan, dan dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Baik, demikian penjelasan dari kami.